Oke, ya kita lanjutkan karena tadi sempat terputus. Oke, jadi tadi sampai sini ya. Jadi untuk yang warna putih ini ya, dia merupakan resultan ya atau merupakan kombinasi ya kecepatan dari yang X dan yang Y gitu ya. Nah, kemudian untuk Vx dan Y ini ya disebut sebagai komponen ya. Nah, jadi ketika saya mengatakan bahwa yang putih ini adalah kecepatan resultan ya atau kecepatan, maka komponen dari kecepatan ini ya adalah Vx dan Vy. Jadi komponen yang menyusun ya, menyusun kombinasi kecepatan daripada resultan ini seperti itu. Nah, sekarang kita akan balik gitu ya. Kita akan balik ketika yang diketahui hanya sudut dan arahnya saja. Ya, jadi misalnya kita pakai yang tadi ya. Di sini mungkin dengan hal yang baru ya, dengan tidak pakai yang ini ya, tidak pakai yang ini ya, tapi pakai yang baru. Misalnya sini ada, katakanlah ini ada garis bantu ya, garis eh, horizontal gitu ya. Nah, ini juga ada garis bantu ya, vertikal, dan anggap saja ini tegak lurus ya. Oke. Nah, kemudian sudah diketahui ya, sudah diketahui, sebentar, sudah diketahui ada sebuah kecepatan ya, arah vektor kecepatan ya, dia memiliki arah tentunya karena vektor dan dilambangkan dengan panah ini ya. Nah, ini bebas saja ya, misalnya V resultannya adalah berapa ini? 10 ya. 10 misalnya ya. 10 meter per second. Nah, dengan arah ya, gini ya, dengan sudutnya adalah misalnya jangan 30, 60 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari komponen-komponennya ya. Nah, untuk bisa mencari komponen-komponennya, ya, maka kita akan menggunakan salah satu prinsip trigonometri gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari komponen ya, komponen di sumbu. Jadi yang biru ini adalah komponennya ya. Ya, jadi komponen di sumbu X dan komponen eh, di sumbu Y gitu ya. Nah, maka Vx dan Vy kita tidak tahu. Nah, untuk mencari nilai Vx ya, kita menggunakan aturan trigonometri gitu ya. Jadi rumusnya adalah kalau untuk Vx ini gitu ya. Untuk Vx ini adalah kita menggunakan sin ya. Sin theta atau sin sudutnya berapa gitu ya. Dikalikan dengan eh, kecepatan resultannya ya. Jadi bukan sin ya, tapi cos ya. Oke, jadi mungkin sebelumnya saya akan bantu dengan prinsip seperti ini ya. Di sini kan adalah sudut yang diketahui gitu ya. Di sini adalah sudut yang diketahui dan ketika kecepatan resultan itu ingin kita uraikan menjadi komponen-komponennya gitu ya. Yang mana komponennya adalah kecepatan di arah X dan kecepatan di arah Y gitu ya. Maka ketika kita akan membedah kecepatan ini gitu ya ke komponen yang arah X ya, yang mana diantaranya ini ya diketahui ada sudutnya gitu ya, maka kita akan menggunakan kosinus ya. Jadi
seperti ini ya. Jadi Vx ya sama dengan cos theta ya, cos theta ya dikali dengan, atau gini aja dulu ya, cos theta dikali ya dengan kecepatan resultannya gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita akan mencari nilai VY ya, kita menggunakan sin ya. Kenapa kita menggunakan sin? Karena di sini ya tidak diketahui atau tidak ada sudutnya ya. Sebenarnya kita tahu ya, sudutnya adalah 30 derajat, tapi di sini tidak ditulis gitu ya. Nah, kenapa kok bisa 30 derajat? Karena kan ini sudutnya 90 ya. Dia tegak lurus, maka sudutnya ini adalah 90. Nah, tapi dalam hal ini yang ditulis ya hanya yang ini 60 derajat ya. Sehingga kita menggunakan nilai sin ya, sin theta ya. Karena kita akan mencari kecepatan VY yang mana di sini tidak tertulis apa-apa ya. Sehingga kita menggunakan sinus theta ya, sinus dikalikan dengan PR ya. Nah, langsung kita cari jawabannya ya. Di Vx ya sama dengan cos theta ya. Cos theta adalah 60 derajat. Nah, biasanya dalam perkalian tidak hanya ditulis dengan silang ya, tapi juga kadang bisa ditulis dengan kurung ya. Nah, cos theta dikali dengan VR. VR-nya adalah 10. Nilainya berapa? Nanti kita cari ya dengan bantuan Simbolab itu ya, atau kalkulator saintifik ya. Kemudian kita beralih ke yang VY ya. VY sama dengan sin 60 derajat ya dikalikan dengan 10 ya. Nah, sekarang kita hitung ya nilai masing-masing ini. Oke, kita akan ke Simbolab ya. Oke, ke Simbolab ya. Tadi berapa yang kita cari? Cos 60 dikalikan dengan 10 ya. Oke, kita langsung ketik aja. Cos 60 ya. Oh, ini cos 60 derajat. Berarti harus pakai ini ya, derajat ini ya. Nah, cos 60 derajat. Atau saya, oh iya, cos 60 derajat dikalikan dengan 10 ya. Nah, kemudian kita go. Nah, cos 60 derajat jawabannya adalah 5 ya. Jadi cos 60 derajat jawabannya adalah 5. Nah, berarti saya tulis 5 meter per second. Nah, sekarang gantian yang uh, sin 60 ini ya. Oke, berarti saya ganti menjadi sin ya. Sin 60 derajat kalikan 10, jawabannya adalah 5 akar 3 ya, atau 8,66 ya. Mungkin saya akan tulis 5 akar 3 ya, atau sama dengan ya 8,66. 8,66 meter per second ya. Jadi sudah ketemu ya. Ini untuk nilai Vx dan ini untuk nilai Vy ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini tadi ya. Oke, mungkin saya akan copy saja ini. Ya, jadi kalau saya ya gini ya. Oke,
Saya pindahkan ya kameranya. Jadi Vx ya sama dengan 5 ya. Jadi di sini adalah 5 ya, sama dengan 5 meter per second. Sedangkan yang Vy-nya ini adalah 8,66 meter per second ya. Jadi apa namanya, penguraian ya. Jadi diuraikan menjadi komponen-komponennya ya. Jadi kalau misalnya ya nilai ini, oh ya kita coba ya, apakah benar bahwasannya nilai ini adalah komponen-komponen dari yang resultan ini gitu ya. Nah, cara untuk ngeceknya ya. Cara cek gitu ya, cara cek komponennya. Oke, saya pindahkan lagi ke sini ya. Oke. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita menggunakan ini tadi ya, PR kuadrat sama dengan PX kuadrat ditambah PY kuadrat ya. Ya, Vx kuadrat itu adalah 5 kuadrat ditambah 8,66 kuadrat ya. Oke, langsung gini aja mungkin ya. PR sama dengan akar gitu ya. 5 kuadrat ditambah 8,66 kuadrat ya. Oke, kita masuk ke Simbulab. Kita ketik langsung aja ya. Akar 5 kuadrat tambah 8,66 ya. 5 kuadrat ya ditambah 8,66. Komanya pakai titik atau pakai koma ya? Saya pakai titik ya. Kuadrat. Oke ya. Kita cek. Ya, jawabannya 9,9997 ya, mendekati 10 gitu ya. Karena tadi yang 8,66 ini kan harusnya masih ada koma di belakangnya, tapi saya mengambil hanya 2 angka di belakang koma, sehingga agak tidak pas. Tapi kalau melihat dari angkanya 9,9999 itu kan sangat-sangat mendekati 10 gitu ya. Berarti 9,99977 dan seterusnya ya. Atau bisa kita tulis sebagai 10 meter per second ya. Jadi benar ya. Ya, sama gitu ya. Nah, ini sama ya. Oke ya. Jadi itu adalah cara untuk menguraikan eh, menguraikan resultan gitu ya. Jadi dalam fisika itu ya kita oke, saya besarkan dulu. Oke ya. Nah, jadi dalam fisika ya apapun apapun vektornya gitu ya akan sangat mudah ketika kita bisa menguraikannya ke sumbu X dan Y ya. Jadi dalam fisika dasar gitu ya, fisika mekanika terutama, kita akan banyak sekali berbicara tentang vektor ya. Vektor kan pasti ada arahnya ya. Nah, ada yang ke sini ya, ada yang ke sini ya, atau ada yang ke sini gitu ya. Dan vektor-vektor ini akan sangat susah untuk kita bisa analisis ya. Kalau kita menghitungnya langsung seperti ini. Jadi yang terbaik adalah dengan kita menguraikannya ya, menjadi komponen-komponennya ya. Yang mana komponen ke arah X dan ke arah Y gitu ya. Jadi nanti yang ini gitu ya, katakanlah ini adalah V1, ini adalah V2, ini adalah V3 gitu ya. Nah, nanti di setiap V1 ya, di setiap V ini ya, dia akan memiliki komponen-komponennya masing-masing ya. Jadi yang V1 ini dia akan punya V1X dan V1Y gitu ya. Pun sama
Ya, pun sama dengan yang V2. Ya, dia ada V2X ya dan V2Y gitu ya. Nah, yang V3 juga ya, V3X dan V3Y gitu ya. Nanti kalau sudah diuraikan menjadi pengurai-pengurainya akan sangat mudah bagi kita untuk analisis lebih lanjut gitu ya. Nah, terakhir ya, sebelum saya mengakhiri yang sesi ini, ya, jadi kenapa sih gitu ya, kita harus melewati konsep-konsep yang sudah saya ajarkan tadi gitu ya. Ada yang seperti ini gitu ya, yang ini dan seterusnya gitu ya. Karena seperti ini ya, karena pemahaman tadi sangat dibutuhkan, ya, pemahaman tadi sangat dibutuhkan ketika kita akan eh, menganalisis gitu ya gerak parabola ya. Jadi misalnya ini ada garis bantu, oh enggak gini aja deh ya. Ini misalnya tanah gitu ya. Misalnya ada tanah, kemudian di sini ada orang katakanlah saya gitu ya. Saya akan melempar bola gitu ya. Saya akan melempar bola. Di sini ada penghalang ya. Atau saya lagi main volley misalnya. Di sini ada netnya ya. Ini ada netnya setinggi ini. Nah, ini netnya tinggi gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Ibaratnya ini adalah sebuah net dan saya ingin menargetkan agar bola itu jatuh di sekitar sini. Maka yang akan saya lakukan adalah eh, mengatur sudut gitu ya, mengatur sudut eh, arah lemparan bola saya. Sehingga nanti ketika bola itu eh, saya lempar, maka dia akan membentuk pola seperti ini ya. Nah, akhirnya ke arah situ. Nah, tentunya ya untuk bisa eh, jadi seperti ini, maka saya harus mengarahkan ya, mengarahkan bola saya dan memberikan kecepatan awal ke bola saya searah ini gitu ya. Ya. Kemudian dia akan ke sini gitu ya. Kemudian semakin atas dia akan semakin datar. Kemudian pada